Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berkumpul kembali dan dapat merenungkan firman Tuhan di dalam Renungan 79. Mari kita terus menjadi umat-umat Tuhan yang rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu catatan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratan 1 Tesalonika pasal yang pertama. Ada catatan yang sangat istimewa yang kita akan belajar. Saya akan membaca ayat 2 dan 3 terlebih dahulu. 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi Bapak Ibu, yang kita baca tadi adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Surat ini adalah surat yang menggambarkan bagaimana Paulus bersyukur atas jemaat ini. Jemaat ini adalah jemaat yang pernah dilayani oleh Paulus dan melewati banyak masa-masa yang tidak mudah. Dan ketika Paulus melihat ada hal-hal yang luar biasa, buah dari pekerjaan dan pelayanan kepada jemaat ini, kemudian surat ini ditulis untuk mengingat hal-hal luar biasa yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat yang di Tesalonika. Jadi hari ini kita akan bersama-sama juga merenungkan, dan juga ketika membaca ini membawa saya untuk belajar juga mengucap syukur dan mengingat begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Sekali lagi Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Jadi hal ini juga yang menjadi ucapan syukur secara khusus. Saya sebagai hamba Tuhan yang melayani di GBDI El Shaddai Magelang, sama seperti Paulus mengucap syukur kepada Allah, saya pun mengucap syukur kepada Allah untuk seluruh jemaat keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Menarik sekali kita melihat Paulus bukan hanya mengucap syukur, tetapi mengingat hal-hal yang luar biasa yang ada di jemaat di Tesalonika. Hal ini juga membawa saya untuk merenungkan setidaknya ada 3 hal yang kita belajar di ayat yang ketiga. Paulus menulis begini, kami selalu mengingat 1, pekerjaan imanmu, 2, usaha kasihmu, dan 3, ketekunan pengharapanmu. Jadi hari ini dalam renungan 79 ini saya pun juga ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti renungan ini untuk bersama-sama mengingat, sekaligus kita juga mengucap syukur dan mengingat hal-hal yang luar biasa yang kita dapat bersama-sama dapatkan, bersama-sama pelajari, bersama-sama alami di keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Secara khusus dalam renungan dengan tema mengingatmu hari ini, saya ingin mengingat dan mengucap syukur untuk seluruh hal yang luar biasa yang saya belajar dari Paulus, dan saya juga ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pertama, saya ingin mengucap syukur untuk pekerjaan iman yang dapat saya lihat di keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Saya bersyukur untuk pekerjaan iman yang dapat saya lihat dari kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara untuk beribadah baik di dalam seluruh jadwal-jadwal ibadah yang ada di gereja ini. Baik dari doa pagi, ya setiap jam 5 pagi kalau Bapak Ibu yang setiap hari hadir dalam doa pagi, ya sungguh satu hal yang sangat luar biasa bisa melihat kesetiaan Bapak Ibu di pagi hari. Ya ketika mungkin banyak orang masih memilih untuk beristirahat, ada banyak orang yang setia untuk datang berdoa, dan bukan hanya berdoa untuk keperluan pribadi, tetapi berdoa syafaat bahkan untuk gereja ini, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk seluruh jemaat, bahkan untuk kota, untuk bangsa ini. Bapak Ibu yang setia beribadah dalam doa puasa, dalam ibadah raya 1 sampai 4, dalam ibadah-ibadah komisi-komisi, dalam ibadah-ibadah yang istimewa yang lainnya yang dilakukan, ya kami sungguh berterima kasih ya, mengingat Bapak Ibu yang setia. Ibadah itu adalah pekerjaan iman. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, yang kita percaya dengan iman kita, ya itu menjadi sesuatu hal yang sungguh sangat bersyukur ketika kita dapat mengingatnya.
Pekerjaan iman yang lain yang tentunya menjadi sesuatu yang kami syukuri adalah bagaimana Bapak Ibu dapat melakukan begitu banyak hal, berinvestasi dengan kemurahan hati bagi banyak pelayanan-pelayanan dalam kehidupan orang lain. Ya, kita melihat bahwa di gereja ini juga ada pelayanan di sekolah Pantai Kosta yang itu dapat saya katakan sebuah pekerjaan iman, karena apa yang kita kerjakan hari ini, yang dikerjakan oleh guru, staf, ya yayasan, itu adalah seperti menaburkan benih yang baru akan dilihat beberapa tahun kemudian. Itu adalah sebuah pekerjaan iman yang luar biasa. Jadi sungguh bersyukur dapat melihat setiap guru-guru yang setia mengajar, setia melayani, setiap staf yayasan yang dapat bekerja sama dengan baik. Terima kasih untuk setiap orang tua, bahkan anak-anak yang belajar di sekolah Pantai Kosta. Ini adalah sebuah pekerjaan iman yang luar biasa untuk kita menaruh investasi dalam kehidupan orang lain. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara mengingat bagaimana Bapak Ibu memberi dengan sukacita sebagai orang tua asuh di Yayasan Sekolah Pantai Kosta. Ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan dana yang Bapak Ibu punya untuk membelanjakan hal yang lain. Tapi bahkan Bapak Ibu kemudian dengan sukacita memberikannya itu bagi kehidupan orang lain. Itu sebuah pekerjaan iman yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang juga memberikan dengan kemurahan hati, ya, donasi bagi perawatan di gereja ini, kegiatan-kegiatan diakonia yang lain. Itu adalah pekerjaan iman. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan atas iman Bapak Ibu yang sudah dinyatakan dalam tindakan-tindakan yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Saya dapat merasakan bagaimana Paulus sungguh bersukacita untuk begitu banyak orang yang dia lihat dapat melakukan tindakan iman sebagai buah dari apa yang dia sampaikan melalui firman Allah. Yang kedua, Paulus juga mengingat bersyukur atas usaha kasih. Kata usaha kasih yang dipakai dalam ayat ini memakai kata labor yang artinya kerja keras. Yang dapat diartikan sebagai kerja keras yang tidak berhenti demi cinta, demi kasih akan pelayanan Tuhan. Jadi Paulus berterima kasih untuk jemaat di Tesalonika yang mengerjakan begitu banyak hal dengan kerja keras, ya, karena mengasihi pelayanan Tuhan. Saya pun juga berterima kasih untuk semua yang Bapak Ibu Saudara berikan dengan penuh pengorbanan karena mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi pekerjaan Tuhan secara khusus di GPDI LCD Magelang. Ada terlalu banyak orang yang terlibat, ya, di dalamnya, sehingga saya pun perlu membuat sebuah catatan khusus untuk mengingatnya dan bersyukur di dalamnya. Ya, saya mohon maaf kalau mungkin ada Bapak Ibu yang terlewat. Tapi hari ini saya ingin bersyukur dan berterima kasih melalui renungan ini. Mungkin ada di antaranya Bapak Ibu Saudara dan mengingat apa yang Paulus lakukan dan kemudian kita juga melakukannya. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat memberkati. Saya berterima kasih untuk majelis jemaat penasehat yang memikirkan bersama-sama seluruh kemajuan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di GPDI LCD Magelang. Bahkan, ya, melalui nasihat-nasihat yang memikirkan, mengusahakan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Beberapa bapak majelis, ya, dan ibu-ibu majelis yang terlibat di dalam kemajelisan bahkan sudah dalam usia yang lanjut, tetapi tidak segan-segan untuk terjun langsung mengerjakan pekerjaan pelayanan. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ketika mengingatnya. Setiap masukan-masukan yang membangun, nasihat-nasihat yang memberkati itu sangat luar biasa. Ada majelis di seksi doa yang mengatur tim doa saat kita sedang beribadah. Bahkan mungkin waktu kita ibadah ada orang-orang yang mendoakan kita. Ya, itu adalah sesuatu hal yang sungguh sangat bersyukur untuk mengingatnya. Terima kasih untuk bagian koinonia yang mengatur ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, ada perlu pengaturan yang luar biasa supaya setiap penyambut jemaat yang sangat banyak orang dikoordinir dengan baik sehingga mereka bisa siap di tempat mereka masing-masing menyambut kita yang beribadah setiap ibadah pada ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja ini. Terima kasih untuk para penyambut jemaat yang luar biasa. Anda datang lebih dahulu daripada semua yang lain. Terima kasih untuk kerja keras karena mencintai Tuhan. Pemain musik,
para rebana yang latihan terus-menerus, bahkan harus lakukan latihan itu di sela-sela kerja Anda, di sela-sela studi Anda. Ya, saya percaya itu diberikan dengan kerja keras karena mengasihi pekerjaan Tuhan. Pelayan WL, singer, choir yang harus berlatih dengan luar biasa. Multimedia yang mengatur supaya kita bisa menikmati pelayanan secara online. Sound system yang mengatur supaya kita menikmati semua ibadah. Diakonia yang memperhatikan semua jemaat yang sakit, mengatur supaya Bapak Ibu bisa kemudian diberikan dukungan. Setiap pelayanan antar jemput, mungkin Bapak Ibu dapat melihat hari-hari ini ada orang-orang yang mengantar dan menjemput dan cukup banyak yang terlibat. Itu sesuatu yang sangat kita syukuri. Pelayanan besuk, pelayanan kantin, pelayanan parkir, ya. Setiap yang mendukung pelayanan Grow, Bapak Ibu dapat lihat pelayanan-pelayanan cek kesehatan, perawatan-perawatan yang dilakukan di gereja ini, staf kebersihan yang berjaga setiap minggu, staf keamanan yang berjaga, pengurus-pengurus komisi, guru-guru yang melayani anak-anak, ya pelayan-pelayan di bendahara yang mengatur supaya semua keuangan di gereja ini dapat teratur dengan baik, staf-staf kantor yang membantu supaya keperluan administrasi Bapak Ibu dapat terpenuhi. Bahkan tenaga-tenaga volunteer atau sukarela yang begitu banyak. Bahkan staf gembala, hamba-hamba Tuhan yang memilih untuk mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani di GBDI El Shaddai Magelang. Saya sangat bersyukur untuk usaha kasih yang Anda nyatakan dalam tindakan Anda. Sama seperti Paulus, mengingat saudara adalah bagian berkat yang luar biasa. Ketika Paulus kemudian bersyukur untuk ketekunan pengharapan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang tetap dipelihara meskipun dalam keadaan yang tidak mudah. Dan hari ini saya bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara yang dalam usia lanjut, yang mungkin dalam keterbatasan, dalam sakit, dalam penderitaan, tetap memilih setia berharap kepada Tuhan. Mengingat Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah ucapan syukur, sesuatu yang sangat memberkati dalam kehidupan saya dan saya percaya kehidupan kita semua. Beberapa Bapak Ibu Saudara bahkan tetap setia dalam kondisi-kondisi yang tidak mudah, kehilangan keluarga, tetap setia dalam pekerjaan yang sulit, dalam kondisi kesehatan, ekonomi yang tidak mudah. Itu adalah pekerjaan dalam ketekunan, dalam pengharapan. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menolong kita melihat kenapa Paulus bisa bersyukur atas hal-hal ini. Ketika ada orang yang tetap tekun dalam iman, tetap tekun di dalam pekerjaan, melayani dengan usaha kasih, bahkan dalam ketekunan pengharapan. Itu adalah sesuatu hal yang menjadi buah yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Paulus dalam akhir surat di pasal 1 mengatakan demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mengapa Bapak Ibu dapat melakukan itu? Karena menerima firman dan mengizinkan Roh Kudus itu menolong Bapak Ibu Saudara melakukan hal-hal tersebut. Ayat 7 berkata demikian, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Untuk semua pekerjaan iman, untuk semua usaha kasih, untuk semua ketekunan dalam pengharapan yang Bapak, Ibu, Saudara sudah lakukan. Mari kita bersama-sama mengingatnya dengan ucapan syukur sehingga seperti apa yang dituliskan oleh Paulus, kamu menjadi teladan bagi semua orang percaya. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan, saya percaya bukan untuk mendapatkan pujian bagi diri kita, tetapi kita melakukannya supaya kita dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Apa yang kita kerjakan menunjukkan bahwa kita menjadi orang-orang yang hidup dipilih oleh Tuhan. Kuasa firman itu bekerja di dalam kita sehingga kita bukan saja bisa bicara, tetapi kita bisa bertindak, hidup seperti anak-anak Allah. Hidup serupa dengan Kristus, hidup meniru cara Kristus. Jadi apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan dalam pekerjaan iman, kasih, dan pengharapan, teruslah jadi teladan bagi semua orang percaya di gereja ini, bahkan di Kota Magelang dan di komunitas Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya apa yang kita ingat hari ini mendorong kita tetap setia menjadi teladan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian dan mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur atas teladan yang kami dapat belajar dari firman Allah. Terima kasih untuk Paulus yang dapat memberi satu ajakan untuk mengingat dengan ucapan syukur, baik pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan dalam pengharapan. Biarlah iman, kasih, dan pengharapan yang kami dapat lihat di GPDI El Shaddai Magelang akan terus tumbuh, akan terus berkembang dan menjadi teladan, menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang terus bangkit, terus bergerak dan terus berdampak memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Allah, Engkau yang memanggil seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang kepada persekutuan dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan adalah setia. Mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.